Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar tajwid Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya perbedaan hukum tajwid di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Di antara dua alif lam ini kadang kita tersilap baca, tersalah baca, atau tertukar baca. Syamsiyah menjadi qamariyah, qamariyah menjadi syamsiyah. Baiklah, untuk pertama kita akan buka perbedaan di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah ini. Kita mulai dari alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ini nama lain dari alif lam syamsiyah, disebut juga dengan idgham syamsiyah. Idgham ini masuk, ada bacaan yang dimasukkan. Oke, setelah itu, ini hurufnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 huruf ini supaya kita mudah menghafalnya disingkat dalam Tib summa sil rahman tafuz dib dhani'am da'su azanni zur syarifan lil karam. Seperti itu mudah menghafalnya. Tib thumma sil rahman tafuz dib dhani'am da'su azan zur syarifan lil karam. Sedangkan ciri untuk alif lam syamsiyah ini adalah ada tasydid. Nanti dekat pada alif lam itu ada tasydid atau syaddah. Dan cara bacanya dengan diidghamkan, dengan memasukkan. Sekarang kita lihat alif lam qamariyah, disebut juga dengan izhar qamariyah. Oke, nama lain dari alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Hurufnya ini disingkat dalam abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini untuk kita mudah menghafalnya. Dan cirinya adalah tidak ada tasydid atau syaddah. Nanti kalau dekat alif lamnya itu tidak ada tasydid atau syaddah kita temukan, bermakna itu alif lam qamariyah. Dan cara bacanya adalah dengan jelas atau diizharkan. Jadi sekarang untuk mudah fahamnya kita akan lihat kepada contohnya. Kita mulai dengan alif lam syamsiyah ini dalam surah Al-Fatihah ayat 3 ini dan ini. Jadi di sini pada alif lam ada tasydid, ada syaddah. Bermakna ini adalah alif lam syamsiyah. Karena tadi alif lam syamsiyah cirinya adalah ada tasydid atau syaddah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bukan dibaca Al-Rahmah. Al-Rahmah. Bukan. Tapi terus kita masukkan kepada Ro. Oke. Terus kita masukkan kepada Ro. Itu yang namanya idgham, idgham syamsiyah tadi. Kita masukkan bunyi lam ini kepada ro, ar-rahmah. Itulah disebut dengan idgham, masuk. Atau alif lamnya tidak dibaca. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini ada alif lam dan setelahnya ada tasydid atau syaddah. Jadi ini adalah alif lam syamsiyah karena ada syaddah. Kita baca ala innahum humus sufaha. Humussu. Jadi bunyi lamnya tak terbaca.
Oke, kalau bunyi lamnya tidak terbaca dan ada tasydid itu alif lam syamsiyah. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Di sini ada alif lam dan setelahnya ada tasydid atau syaddah. Bermakna ini adalah alif lam syamsiyah. Kita baca fi adhanihim minas sawa'iq. Jadi lamnya tidak terbaca, terus masuk kepada so. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 36 ini. Di sini ada alif dan lam. Setelahnya ada tasydid atau syaddah. Maka ini adalah alif lam syamsiyah. Kita baca fa'azallahuma syaitan lahumasyai. Bunyi lam tidak dibaca dan sudah masuk kepada sya. Masuknya itu disebut dengan idgham. Makanya disebut juga dengan idgham syamsiyah. Sekarang kita masuk kepada alif lam qamariyah. Kita mulai dengan contoh yang pertama ini dalam surah Al-Fatihah ayat 2 ini. Di sini ada dua contoh alif lam qamariyah. Pertama ini alif lam, setelahnya tidak ada tasydid atau syaddah. Dan pun di sini ada alif lam, setelahnya tidak ada tasydid atau syaddah. Bermakna ini adalah alif lam qamariyah karena tidak ada tasydid atau syaddah setelahnya. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lamnya kita baca secara jelas. Jelasnya itu disebut dengan izhar. Jadi karena itulah disebut juga alif lam qamariyah ini dengan izhar qamariyah. Karena izhar itu jelas, apa yang jelas? Lamnya dibaca secara jelas. Alhamdu. Oke, lamnya dibaca jelas. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8, ini dan ini. Di sini ada alif dan lam. Dan setelahnya tidak ada tasydid atau syaddah. Bermakna ini alif lam qamariyah karena tidak ada tasydid. Di sini pun ada alif dan lam. Oke, setelah lam ini pun tidak ada tasydid atau syaddah. Bermakna dua-duanya ini alif lam qamariyah. Kita baca wabil yaumil akhir. Wabil yaum. Lamnya kita baca jelas. Ini pun mil akhir. Lam ini pun kita baca secara jelas. Itu namanya alif lam qamariyah. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Di sini ada alif dan lam. Dan setelahnya pun tidak ada tasydid atau syaddah. Maka ini pun alif lam qamariyah. Min tahtihal anhar. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Di sini ada alif dan lam. Setelahnya itu tidak ada tasydid atau syaddah. Oke, tidak ada tasydid atau syaddah. Bermakna ini alif lam qamariyah. Kita baca illal fasiqin. Oke, seperti itu. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan bahwa alif lam syamsiyah itu setelah alif lamnya ada tasydid atau syaddah. Sedangkan pada alif lam qamariyah itu tidak ada tasydid atau syaddah. Atau bisa juga kita katakan di sini ada huruf yang berbaris sukun atau mati. Tapi untuk mudah fahamnya, pada alif lam syamsiyah ada tasydid, sedangkan pada alif lam qamariyah setelahnya itu tidak ada tasydid atau syaddah.
Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.